Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Dan juga tidak lupa-lupanya bosan-bosannya kita menghadiahkan selawat kepada besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Semoga pada pertemuan kita hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam berpikir, dalam berkomunikasi, sehingga kita tergolong orang-orang yang bisa meraih ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada pertemuan kali ini, tema kita yaitu pembelajaran kita yaitu akidah akhlak. Tema kita pentingnya menjaga lisan. Sebelumnya, sama-sama kita ketahui lisan ini merupakan pemberian istimewa Allah Subhanahu wa taala kepada satu-satunya makhluk hidup ciptaannya yaitu manusia, tidak kepada hewan maupun bumi. Jadi lisan ini bisa diciptakan kepada manusia untuk sebagai alat komunikasi, alat interaksi, bahkan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini bisa menjadi dua bagian, sumber bagian, yaitu sumber kebaikan untuk kita dan juga bisa menjadi sumber keburukan bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia diam apabila tidak bisa berkata yang baik. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya menjaga lisan itu penting, dan juga mukmin sejati itu ialah mukmin yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya kepada orang lain. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apa contoh perilaku di sekitar kita tidak bisanya dia menjaga lisan dengan baik? Ghibah. Tunjukkan. Sekarang kan Ghibah. Puji. Terus ya, sekali apa yang dikatakan sebenarnya, ghibah merupakan salah satu contoh perilaku tidak bisanya menjaga lisan. Karena ghibah ini merupakan suatu tindakan atau kegiatan mencerahkan orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan berniat menceritakan keburukannya atau menjelekannya. Jadi ancaman ataupun hukuman bagi orang yang bergibah ini yaitu nanti kelak di hari kiamat dia akan disediakan bangkai jasad manusia yang digibahi sewaktu itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menjaga lisan. Dan pertanyaan yang kedua, contoh lisan yang bisa menjadi sumber kebaikan untuk kita, apakah ada dari saudara-saudara yang bisa memberikan ide terkait dengan jawaban contoh? Ya, sudah. Menjaga janji. Enggak, contoh perilaku bisa dia menjaga lisan ataupun bisa dia Contohnya menggunakan lisannya untuk sumber kebaikan kepada dia.
menasihati saudara kita yang melakukan kesalahan. Terus Ya, lisan bisa menjadi sumber kebaikan kepada kita apabila lisan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yang kedua mengajak orang ke jalan kebaikan, dan saling menasihati, saling mempererat silaturahmi dengan lisan kita. Jadi pada pertemuan kali ini pentingnya menjaga lisan ini karena lisan ini merupakan bentuk cerminan hati dalam manusia tersebut. Apabila lisannya baik, berarti dia mencerminkan hatinya yang baik. Dan sebaliknya, apabila lisannya tidak terjaga ataupun buruk, mencerminkan hatinya juga buruk. Jadi saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini pentingnya kita menjaga lisan karena zaman sekarang itu sudah mungkin bisa kita katakan marak-maraknya orang-orang seperti kita yang tidak bisa menjaga lisannya, perbuatan yang bisa menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada dari saudara-saudara yang bertanya pada pertemuan kita pada hari ini, itu tentang tema kita pentingnya menjaga lisan. Silakan. baik Pak, Ya, silakan saudara Boy. saya ingin bertanya tentang apa sanksi yang didapat seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia. Oh, sanksi yang dia dapat apabila dia bisa menjaga lisannya di dunia. Iya. Bisa sanksi hukum apabila perkataannya atau tulisannya itu menjerumuskan orang lain, yang orang lain, bahkan memberikan informasi yang palsu kepada orang lain, bisa terkena undang-undang negara kita yaitu Undang-Undang Dasar yang tertulis, dan hukumannya bisa dipenjara. Dan sanksi yang kedua itu sanksi sosial. Seorang yang tidak bisa menjaga lisannya di masyarakat biasanya nanti dia dijauhkan, bisa mungkin ada pendapat dari saudara Agir tentang perkataan dari Agir. Ada? Ada. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan materi yang akan datang. Semoga kita menjadi lisan ataupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjaga lisannya dari keburukan. Semoga lisan kita ini bisa menjadikan kita menjadi hamba yang bisa, yang diharapkan yang bisa kita Muhammad SAW. Karena kita tiap manusia yang lahir di muka bumi ini terlahir dalam fitrah. Seperti yang kita ketahui hadis Muhammad SAW, kullu mauludin ala fitrah. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini terlahir dalam suci. Jadi marilah kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, yaitu tidak mengotori dengan perbuatan hal-hal seperti tidak bisa menjaga lisan dan berlaku tercela. Maka mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ada baiknya kita membaca doa sebelum diakhiri pertemuan kita pada kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.